akan ada badai di mana-mana. Ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin ya? Saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Segala sesuatu akan terjadi atas seluruh bumi ini dan akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di wilayah-wilayah penjuru bumi. Nah, ini badai topan angin puting beliung ya. Nah, ini tanggal 22 Agustus ya. Dan sebelum ini juga saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada badai di mana-mana ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin ya? Saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai. Ya. Nah, 17 September itu saya bersaksi, saat itu kami sedang bekerja. Kita kan ada di tengah-tengah hutan nih. On the forest ya. Nah, jadi ini sekeliling kita pohon. Nah, pada tanggal 17 September itu ya, angin sangat kencang. Nah, saya ada di atas, saya melihat ya. Oh, pohon itu asli seperti ini. Semua pohon. Wow. Padahal ada pohon-pohon besar atau bagaimana ya. Sembari saya topang tangan, saya berdoa. Karena di tengah-tengah kami tidak ada pohon. Bisa saja dihempaskan ya. Karena ini sudah kita tebang semua untuk kita berladang. Nah, saya berdoa, Bapak, tolong wilayah ini ya. Nah, dan saya melihat bagaimana di sekeliling saya pohon tumbang. Ada beberapa itu yang pohon tumbang di sana, tumbang di sana, tumbang. Jadi semua kami melihat, oh itu tumbang ya. Saking kencengnya angin itu ya. Nah, kami tetap topang dalam doa, kami berdoa ya, sampai akhirnya anginnya pun berhenti. Dan beberapa hari sebelumnya saya sudah melihat langit ya, dan saya melihat beserta anak saya ya, jemaat di sini. Saya tidak beritahu supaya apa, saat itu posisi mereka sedang makan. Jadi di langit itu saya sudah melihat awan ya, sudah berlawanan arah anginnya itu. Jadi kan kalau ketemu kan terjadi pusaran itu ya. Jadi itu ada di kanan rumah dua ini, di depan dan di atas ya. Kami melihat langitnya. Saya sama anak saya, ayo jangan kasih tahu ke mereka karena mereka lagi makan. Nanti mereka kalut dicepet-cepetin makannya, mereka tidak menikmati makannya ya. Nah, tapi saya tetap keluar. Saya hanya melihat, oh ternyata di sebelah kiri saya ada hujan ya, ada gerimis. Nah, setidaknya kan gerimis itu menahan angin, hujan itu menahan angin ya. Saya hanya berdoa sambil saya lihat ke kiri. Saya tidak topang tangan, nanti kan mereka makan, kita makan di teras loh. Karena kita sekali makan itu banyak ya, 20 sekian orang, seperti pesta kita tiap hari di sini. Saya lihat dari kiri ya, saya hanya berdoa kepada Bapak karena di depan saya sudah ketemu anginnya. Karena awannya kan kelihatan yang ketemu itu. Saya berdoa, Bapak hantarkan hujan yang dari sebelah kiri ke depan ini ya. Dan Elohim kan akan mendengarkan di saat kita berdoa dengan tulus ya, dengan kerelaan hati. Nah, dan hujan itu pun dihantarkan ke sekeliling sehingga tidak terjadi badai itu ya. Nah, dan 17 September itu terjadi angin. Hanya saya tetap berdoa supaya di tengah-tengah ini tidak ada angin. Jadi angin itu hanya di sekitaran pinggir-pinggir ya. Walau masih terasa ke kita, tetapi melihat angin yang di pohon itu ya, semuanya ya, kita tidak terlalu hanya dingin saja ke kita. Nah, tetapi tidak sampai selesai di situ saja. Pada malam hari tengah malam, saya sudah tertidur sekitar jam 10 ya.
Jam 12 saya terbangun karena hujan. Nah, saya bilang, Bapak ini hujan. Nah, yang saya pikirkan jalanan pasti licin, kerja juga pasti susah ya, namanya mereka mencangkul ya, tanah liat ya. Nah, hujan ini Bapak, di sementara kerjaan kita kan masih ada bakar-bakar atau apa ya. Nah, pas 1:30 dari jam 1 hujan sudah mulai reda. Tetapi 1:30 jam 1 lewat lah, saya mendengar suara angin. Seperti itu, sangat kencang. Saya terbangun ya. Saya sudah bangun tapi saya bangkit dari tempat tidur ya. Nah, di saat saya bangun ya, ternyata anak saya juga bangun ya. Immanuel ada dan kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami keliling ya di rumah doa. Angin itu sangat kencang, saudara. Sangat kencang ya. Jadi atap pun sayangnya ada yang pruprak seperti itu ya. Ada atap yang terbuka ini, saya bilang ya, pruprak. Jadi anginnya sangat kencang. Kita hanya tetap berdoa. Karena ini suara anginnya sudah kedengaran ya. Nah, dan pada jam 2 angin itu pun berlalu ya. 2 hari setelahnya saya mendengar ternyata bukan hanya di wilayah ini saja, ada beberapa wilayah yang terkena angin ini ya. Bahkan beberapa wilayah dihempaskan ya. Bahkan di Tanah Batak saya melihat ya, ada beberapa postingan, ada beberapa titik. Karena saya yakin ya, pasti ada beberapa wilayah ini di sekitar ini yang terkena angin puting beliung. Dan ternyata benar ya. Dan bukan hanya di sini saja ya. Saya dengar di Batam, saya dengar di Jawa, saya dengar di Sulawesi ya. Saya dengar bahkan di luar negeri di tanggal yang sama, 17 September. Ya. Jadi ini ada apa? Karena malam itu saya berdoa. Apa yang saya doakan? Bapak, karena saya merasakan, karena kita perlu merasakan segala sesuatu itu bersumber dari mana. Ya, saya berdoa, Bapak, kok ini angin ini sepertinya ada kegeraman di hati ini, saya bilang. Ada kegeraman, ya. Bukan takut, ya, tapi ada kegeraman. Saya berdoa, Bapak, ini anginnya kok sepertinya tidak biasa, tetapi ampuni jikalau aku salah. Ya. Apakah ini mutlak, ya? Kalau memang kuasa Elohim sedang dinyatakan untuk mengingatkan umatnya, atau apakah ini sesuatu yang merupakan kejahatan manusia? Mungkin saudara bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya. Karena mereka-mereka yang menganggap diri mereka berkuasa telah merancangkan sesuatu untuk menjadikan bencana-bencana di bumi. Ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Simulasi kiamat. Ya. Saya berdoa. Di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapak, Engkau tahan angin dari semua penjuru. Jauhkan kami dari segala kejahatan manusia. Itu doa saya hari itu juga. Ya. Nah, jadi tetap berdoa. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya lupa untuk wilayah Tarutung, tetap berdoa untuk wilayahmu ya. Karena ini sewaktu-waktu bisa terjadi gempa. Ya. Kemudian Elohim lagi berfirman, lihatlah semuanya itu, maka engkau akan mengerti dan mengenal betapa kudusnya aku. Pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu, semuanya itu akan terjadi. Jadi apa yang Elohim pesankan akan terjadi. Namun sekalipun Elohim menyatakan demikian, maka imanmu tetap asah. Lakukan seperti apa yang Niniwe telah lakukan. Elohim telah menetapkan kota Niniwe. Untuk apa? Untuk terjadi kesusahan besar, untuk terjadi bencana. Namun apa yang terjadi? Mereka pun mendengarkan nubuatan itu yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan akhirnya mereka pun meratap dan berkabung di hadapan Elohim. Ya.
Mereka mengoleskan debu bahkan sampai ke pemerintahnya untuk bermohon kemurahan hati Elohim atas tanah mereka. Dan apa yang terjadi? Itu dikatakan telah ditetapkan. Namun apa yang terjadi saudara? Elohim menahan. Bahkan Yunus yang protes, benar? Ya. Karena Yunus tahu betapa tegar tengkuk hati mereka yang ada di Niniwe. Betapa keras hati mereka, ya. Jadi ini pun saya sampaikan kepada saudara, sekalipun Elohim telah berfirman menyatakan demikian, ya. Jangan berhenti berharap. Tetaplah bujuk hatinya, ya. Hosana Yahusua Hamasiyah Hedahaka Inahal Hasanah Hodinahaka Inahanal Hasan. Dikatakan, bukankah Yahusua Hamasiyah telah menyatakan kemurahan hatinya kepadamu, mengapakah engkau tidak mengenal Elohim? Di dalam Yahusua Hamasiyah dinyatakan kemurahan itu, yang sesungguhnya engkau harus melihat dan mengenal dan mengetahui betapa lemah lembut hati Bapa. Hanya bagaimana engkau bermohon kepadanya, hanya bagaimana engkau membujuk Elohim. Elohim katakan pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu semuanya itu akan terjadi, karena tidak pernah luput manusia akan segala dosa. Berulang-ulang mereka mendukakan hatiku. Engkau yang mendengarkan perintah ini, lakukanlah. Jadi saudara dan saya mendengarkan perintah-perintah yang Elohim telah berikan bagi kita, untuk kita selalu menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya. Lakukanlah itu. Seluruh bumi harus menyatakan firman-Ku, kata Elohim. Melakukan firman-Ku. Hati yang benar-benar teguh harus dipersembahkan bagiku. Mari kita semua menyimak ini, mendengarkan, ya, dan merenungkan serta melakukannya, ya. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu. Apa itu bagian Tuhan, bagian kita? Yaitu mendengarkan firman Elohim, melakukannya, ya. Memberikan hati yang benar-benar teguh, mempersembahkan hati yang benar-benar teguh. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Jagalah hatimu, kuasai hatimu, jagalah pikiranmu. Berkatalah yang benar di hadapanku. Aku akan mengangkatmu. Hosana Yahusua Masihu Hasan. Udina hasadahu kahinana. Sebenarnya di saat menyampaikan ini, hati Elohim sangat bersedih. Karena apa? Ini kerinduannya kepada kita semua. Namun banyak kita yang mengabaikan kerinduan hatinya, yang tidak peduli, yang kurang peduli akan hatinya. Berkatalah yang benar di hadapanku, aku akan mengangkatmu. Jadi saya dibawakan kembali hatinya waktu menyatakan ini, aku akan mengangkatmu. Di saat dia mengatakan aku akan mengangkatmu, kesedihan begitu besar di dalam hatinya. Karena apa? Elohim tahu sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit yang akan mau melakukan firman-Nya, yang akan mau setia dan taat akan firman-Nya. Sangat sedikit. Kadang orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan tahu sangat sedikit, ya kenapa nggak ditolong? Bukan Elohim tidak menolong kita, bukan Elohim tidak membukakan jalan bagi kita supaya kita ikut di dalam pesta perjamuan, supaya dia bisa mengangkat kita. Tetapi kitalah yang tidak mau mendengarkan. Kitalah yang tidak mau menerima pertolongan yang diberikan Elohim. Karena sesungguhnya selama di bumi inilah Elohim bisa menolong saudara dan saya. Karena kalau sudah mengakhiri pertandingan, maka kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Elohim, ya. Elohim mengangkatmu, menolongmu. Engkau saja yang memelihara hatimu, memelihara kekesalan, kekecewaanmu, gampang tersinggung, gampang marah. Jadi jangan katakan
Kalau Elohim tahu sedikit kenapa Tuhan tidak menolong, Dia menolong. Engkau saja yang sulit sangkal diri dan pikul salib. Bukankah Elohim telah berfirman, ya, setiap orang yang mau mengikut Elohim, yang mau beribadah kepadanya, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jangan di saat engkau tidak menerima perkataan orang lain kepadamu, engkau pun tersinggung, engkau pun langsung sakit hati, engkau pun langsung berdiam diri, engkau langsung kecewa. Yang seperti ini yang tidak dikenan oleh Elohim, ya. Kadang orang bercanda, engkau menganggap langsung serius, akhirnya apa? Tersinggung, kecewa, sakit hati. Bagaimana Elohim bisa beracara atas orang-orang seperti ini? Bagaimana hidupmu bisa diubahkan kalau engkau memelihara hal-hal seperti ini? Bagaimana engkau bisa diubahkan jikalau kepahitan masih terpelihara, jikalau keirian masih terpelihara, kemarahan masih terpelihara? Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang tenang dalam segala hidupmu. Di tempat ini saya juga selalu ajarkan kepada mereka. Saya katakan, seharusnya kalian itu melihat bagaimana hidup saya. Sejak kenal Tuhan, hidup saya itu tenang, sekalipun ada badai. Karena apa? Saya melihat bagaimana Elohim jadi teladan saya, Dia. Jadi jangan percuma kita mengatakan teladan kita Elohim dan saya mengikuti teladan itu. Jadi saya bukan orang yang gampang tersinggung, bukan orang yang gampang marah, bukan orang yang gampang sakit hati. Dan itu memang saya praktekkan, ya. Karena apa? Tidak ada gunanya bagi saya gampang tersinggung, sakit hati, marah, kecewa, kesal. Itu hanya merongrong sukacita yang telah saya bangun bersama dengan Bapa. Karena dengan marah saja kita telah membatalkan keseluruhan hukum Taurat. Artinya apa? Dengan kita marah saja, dengan kita kesal saja, dengan kita tersinggung saja, dengan kita sakit hati saja, sudah hilang semua apa yang kita lakukan yang sebelumnya. Ulang lagi, ya. Di sini pentingnya kita tahu setiap hari kita harus sangkal diri, pikul salib. Karena di saat hari kedatangannya, Elohim melihat bagaimana kesetiaanmu hari itu. Kalau hari-hari sebelumnya engkau setia kepada Elohim, namun hari itu, ya, engkau didapatinya kesal, tersinggung, marah, kecewa, maka apakah engkau layak? Tidak. Makanya setiap hari sangkal diri, pikul salib. Lakukan itu di hadapan Elohim. Sehingga apa? Mau engkau dicaci maki, mau engkau difitnah, dihujat, engkau bisa tetap tenang, saudaraku, ya. Dan di sini pun saya katakan, di saat mereka bertanya, kenapa sih ibu bisa tenang menghadapi segala sesuatu, ya, gimana sih caranya supaya bisa seperti itu? Karena mereka sudah melihat bagaimana saya didera, bagaimana orang memfitnah atau menghujat saya tetap bahkan berdoa mendoakan mereka. Ya, saya katakan, karena saya memahami keadaan saya hidup di dalam bumi adalah untuk diuji. Kalau tidak ada mereka, saya pun tidak akan teruji. Kalau tidak ada perkataan-perkataan seperti itu, saya pun tidak akan teruji, ya. Kalau saya sedikit omongan saya sudah tersinggung, berarti saya tidak tahan uji di sana. Oh gitu ya, kata mereka. Iya, jangan gampang panas hati, saya bilang. Karena saya juga katakan kepada mereka, karena saya juga menemukan kalian itu kadang menyikapi pembicaraan temanmu dengan yang lain gampang sekali, seperti ada panas. Walau cara bicara kalian seolah-olah lembut, tetapi saya bisa rasakan hati kalian tidak tenang karena tidak saling menerima, ya. Jadi sangkal diri setiap hari, kata Tuhan, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, ya. Kenapa setiap hari? Ya kalau siapa tahu hari ini saudara mati dan diizinkan, tetapi engkau tidak mengadakan pemberesan dengan hatimu, pikiranmu, dengan sesamamu, nah bagaimana? Ya. Makanya setiap hari itu catat, ingat apa yang kau kerjakan, bagaimana perkataanmu sepanjang hari, bagaimana pikiranmu sepanjang hari, catat. Sehingga malamnya engkau bisa serahkan kepada Elohim. Bapa,
Hari ini apa yang kurang berkenan di hadapanmu dalam hidupku? Apakah perkataanku? Apakah pikiranku? Ya. Nah, supaya di saat kita tidur, kita kan nggak tahu, pas tidur kita mati, ya. Kita sudah adakan pemberesan. Doakan orang-orang yang membencimu. Doakan orang-orang yang berselisih denganmu. Kasihi mereka. Pandang mereka secara roh. Jangan secara jasmani. Jangan ingat bagaimana mereka menyakitimu. Jangan, ya. Karena siapa saudara harus mengingat-ingat kesalahan orang lain, sementara Elohim tidak mengingat-ingat pelanggaran dan kesalahan saudara, ya. Dan siapa saudara yang harus mengukur-ukur atau menilai-nilai orang lain atau mengingat-ingat kesalahan mereka, sementara saudara juga melakukan kesalahan, sekalipun itu tidak kepada mereka. Nah, ini yang penting untuk saudara ingat, ketahui, ya. Makanya jangan gampang menilai-nilai orang. Karena apa? Seperti apa kita menilai orang, kita pun seperti itu nanti akan dinilai, ya. Hidup ini hukum tabur tuai. Kalau orang bersalah kepadamu, apa alasanmu untuk meninggalkan dan membencinya? Ya. Kalau kamu ditinggalkan, ya biarkan hanya dia meninggalkan, tetapi jangan pernah tinggalkan dia dengan apa? Bawa dia selalu dalam doamu. Kasihi dia, walau kalian tidak bisa bertemu, tetapi kasihi dia. Berkati dia. Bapa, cukupkan makan minumnya. Bapa, sediakan segala sesuatu yang diperlukan. Bapa, jaga hatinya. Bapa, bawa dia supaya dia selalu ingat akan Engkau, sekalipun Engkau telah dicaci maki olehnya, sekalipun Engkau telah dihujat, difitnah olehnya. Doakan, ya. Itu bagian saudara dan saya. Mari kita lanjut. Jadi tadi Elohim di saat mengatakan, ya, aku akan mengangkatmu, dia bersedih. Kenapa? Ya gimana gak bersedih? Masih ditemukannya umatnya yang masih banyak kekesalan, kedengkian, iri hati, ketegar tengkukan, kekerasan hati, ya. Jadi dia tahu kalau di saat hari kedatangannya ini semua tidak ditinggalkan, siapa yang akan terangkat, ya. Jauhkanlah segala keinginanmu akan dunia ini dan layanilah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Maka engkau akan diselamatkan. Aku yang mengasihimu menyampaikan firmanku bagimu. Engkau yang telah mempersiapkan hidupmu hanya bagi kemuliaanku, hanya menyongsong hari kedatanganku. Aku yang menyertai engkau, aku yang memberkati dan melindungimu. Dikuduskan untuk menjadi kudus, dilayakkan untuk menjadi pemenang. Harapanmu hanyalah di dalam aku. Harapan yang tidak pernah lepas, harapan yang tidak akan pernah punah, harapan yang akan selalu memberkatimu, harapan yang selalu memberikan kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Kerajaankulah yang menjadi milik kepunyaanmu. Aku bapamu, aku milikmu, engkau anakku. Engkau milik kepunyaanku. Akulah yang menjadikanmu. Akulah yang telah memanggilmu. Aku memilihmu. Engkau mendengar seruanku. Lambang pertobatanmu ialah pikiran, hati, dan perkataan yang telah dimenangkan. Di sini tadi yang saya katakan, ya. Kita kelihatan orang-orang yang mengenal Elohim, kelihatan dari buah kita. Ya. Elohim katakan, lambang pertobatan kita itu kelihatan dari apa? Kelihatan dari pikiran kita, kelihatan dari hati kita, kelihatan dari perkataan kita. Dan ini harus dimenangkan. Jangan sikit-sikit gampang tersinggung, jangan sikit-sikit gampang marah, kecewa, kesal, iri hati, dengki, ya, keras hati, ya. Kalau masih ada ini dalam diri saudara, berarti lambang pertobatan itu belum ada dalam diri saudara. Karena Elohim telah berfirman, ya, lambang pertobatan itu ialah pikiran, hati, dan perkataan yang telah dimenangkan, ya. Jadi menangkan pikiran-pikiran saudara. Jangan sikit-sikit berpikiran negatif. Jangan terlalu negatif menanggapi segala sesuatu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas,
Sorga menantikan engkau. Pikirkanlah perkara-perkara yang di sorga. Engkau akan menanggalkan kedagingan, hasrat dan keinginanmu akan bumi ini. Bumi ini hanya meninggalkanmu dalam kebinasaan. Namun hasrat yang besar di dalam hadiratku akan menjadikanmu sempurna. Sekali lagi saya bacakan ya. Hasrat yang besar di dalam hadiratku akan menjadikanmu sempurna, menjadikanmu seorang mempelai suci yang akan datang dalam pesta perjamuan, datang dengan hati yang penuh sukacita. Mana lanjutannya ini ya? Oke. Harapanmu tidak akan pernah sirna. Jadi dikatakan tadi, saya ulang dulu sedikit lagi ya. Hasrat yang besar di dalam hadiratku akan menjadikanmu sempurna, menjadikanmu seorang mempelai suci yang akan datang dalam pesta perjamuan, datang dengan hati yang penuh sukacita ya. Berbicara tentang hasrat-hasrat ini ya. Ini sekarang kami di tempat ini, kami sedang dilatih dan dididik oleh Elohim tentang bagaimana mematikan hasrat secara daging. Karena apakah ada hubungannya dengan hidup kita kepada Bapa? Ada ya. Elohim menyelidiki kami di tempat ini. Kami yang tiap hari ya diperbaharui dan dibentuk, dan terakhir ini ya luar biasa, kami di sini didisiplinkan perkara apa yang masuk ke mulut ya. Jadi ini masanya kita harus menyehatkan tubuh kita secara jasmani. Karena apa? Masa yang sulit akan kita hadapi. Dan Elohim ternyata sangat bersuka cita jikalau kita menjaga tubuh kita ya. Jadi di tempat ini ya tidak ada ceritanya kami jajan-jajan dari luar. Tidak ada ya. Jadi murni hanya memakan apa yang disajikan di sini. Sekalipun itu sederhana. Bahkan takaran nasi kami pun sekarang sedang didisiplinkan ya. Pola hidup sehat. Karena selama ini ya ternyata banyak kita yang telah diperbudak oleh si jahat melalui apa-apa yang masuk ke mulut ya. Karena kejatuhan manusia pertama sekali ke dalam dosa tentang perkara apa yang masuk ke mulut. Tetapi di akhir zaman ini kami didisiplinkan dengan hal itu supaya apa? Percaya saudara terkasih ya, masa-masa sulit akan kita hadapi di depan. Rancangan akan kelaparan bukan Elohim yang merancangkan, tetapi nubuatan ini telah disampaikan ya. Rancangan akan kelaparan sedang dikerjakan ke muka bumi ini, sehingga secupak gandum sedinar itu pun akan terjadi ya. Jadi makanya kembalikan, netralkan semua organ-organ tubuh yang telah Elohim berikan kepada saudara dan saya. Jadi semua dinormalkan ya. Ada satu video yang pernah saya tonton ya, di mana di video ini dibuat gambaran Lucifer yang berbicara ya. Dan dia mengatakan bagaimana dia akan mencobai seluruh umat manusia ya. Dan seluruh umat manusia akan dicobai melalui apa? Ya. Kalau melalui karakter dia tidak tercobai, maka dia akan mencobai melalui apa? Keserakahan. Ya. Memasukkan segala makanan-makanan ke dalam tubuhnya. Ya. Jadi saya juga akan tetap disiplin kepada saudara tentang hal ini ya. Jangan memasukkan segala sesuatu yang ke tubuhmu yang tidak sehat. Ya. Jaga pola hidup saudara. Ya. Jadi di sini kami sekarang pola hidup sehat. Ya. Nah, jadi kecuali kalau ada tamu-tamu yang datang ke sini, ya. Kami juga tidak akan menghalangi kalau satu contoh mereka bawa oleh-oleh, nah itu tetap kita makan. Ya. Nah, namun kami tidak mau dengan sengaja untuk membeli jajanan-jajanan dari luar. Karena saya katakan ya, saya
ini saya sampaikan kepada saudara juga ya. Karena secara jasmani dan rohani kita harus komplit di hadapan Elohim. Saudara pernah membeli roti, ya. Saya tidak usah sebutkan nama. Yang dia per packingnya hanya harga 8.000. Nah, ini rata-rata ya. Roti-roti yang seperti cookies atau apa gitu ya. Nah, unibis seperti itu ya. Nah, ini harganya kan paling pasaran 8.000, 10.000 satu bungkus. Coba saudara berpikir, ini dari pabrik berapa? Dan itu beratnya berapa gram? Ada yang 600 gram, ada yang 400 gram, ada yang 500 gram. Nah, dengan berat 600 gram ini harga hanya 8.000. Dari pabriknya berapa? Itu harga dari pengecer. Nah, jadi kalau dari pabrik itu berapa? Dan berapa modal ke sana? Sudah keras itu modalnya hanya 2.000 saudara. Modal untuk bahannya hanya 2.000. Ya, karena dari pabrik ya, modal untuk packingan ya, belum lagi pajak, belum lagi upah karyawan ya, dan ternyata itu sampai ke kita hanya 8.000 rupiah. Sementara saya membuat kue bolu ya, saya buat kue bolu 4 telur aja, ukuran loyang 4 telur, modal saya itu sudah 50.000 ya. Nah, ini beratnya 600 gram, tetapi harganya hanya 8.000. Berarti modal dari pabriknya, modal pabrik ya, hanya 2.000. Kalaupun itu dari pabrik, satu contoh 4.000 ya, 500-nya ke packingan, ke gaji, segala macam ya. Belum lagi kan yang punya perusahaan kan harus punya keuntungan toh. Dan keuntungan itu tidak mungkin mereka makan 10%. Ya, jadi kita harus tahu akan hal itu. Nah, coba saudara berpikir, modal 2.000 untuk kue seberat 600 gram atau 400 gram, apa saja itu bahannya? Coba saudara pergi ke pasar. Bisa nggak saudara jadikan dengan modal 2.000 ini menjadi satu kue yang beratnya 600 gram? Bisa? Tidak akan bisa. Jadi apa yang dibuat untuk membuat kue-kue ini semua? Jadi saya dibukakan tentang hal ini. Ya. Nah, jadi jangan memasukkan ke dalam tubuhmu apa yang tidak sehat, ya. Karena saya katakan kepada saudara, di saat saudara mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak sehat, apa bedanya dengan seorang perokok? Apa sih salah perokok? Apa ada tertulis jangan merokok? Tidak. Tetapi jangan merusak bait suci. Merokok merusak bait suci. Dengan saudara memakan segala sesuatu yang tidak sehat ke dalam tubuhmu, engkau sama dengan seorang perokok itu, ya. Nah, jadi saya ingatkan kepada saudara untuk pola hidup sehat, ya. Nah, perhatikan, jangan suka ngamil. Jangan hasratmu untuk makanan ini lebih besar daripada hasratmu untuk apa? Untuk hadirat Elohim itu tadi, ya. Dikatakan di sini, ya. Hasrat yang besar di dalam hadiratku akan menjadikanmu sempurna. Sekarang coba saudara selidiki, mana lebih besar? Hasratmu datang kepada Elohim atau hasratmu untuk makan, hasratmu untuk ngemil, atau hasratmu untuk pegang handphone? Kalau hasratmu lebih besar kepada itu semua, maka kebinasaan yang akan melanda, ya. Tubuh kita ini harus sehat, jadi kita harus tahu ya, dari postur tubuh kita juga, dari tinggi badan kita harus tahu ya, standar yang sesuai yang sebenarnya untuk sehat. Itu penting. Karena apa? Supaya di saat rancangan dunia ini untuk menaburkan segala virus-virus, ya, engkau pun diluputkan. Karena apa? Racun-racun dari tubuhmu sudah engkau keluarkan. Terlebih engkau yang sudah menerima cairan itu, ya. Saya sampaikan kepada saudara, ya. Jadi saudara buka video saya, ya, tahun 2021. Saya sampaikan, ya. Engkau yang sudah menerima itu, yang seharusnya tidak ada kompromi lagi akan dosa.
Dan harus pola hidup sehat, tidur sehat, jam tidur sehat ya. Pola hidup sehat. Jangan pernah masuk yang berbau MSG dalam tubuhmu ya. Makanya perhatikan setiap makanan yang kau beli ya. Nah, saya diajarkan oleh kakak saya karena dia orang kimia ya. Ternyata di dalam makanan kan ada mengandung natrium dinatrium ya, natrium sulfanatnya. Ah itulah, itu kira-kira seperti itulah. Saya bukan orang kimia ya. Nah, ternyata ini bahan apa? Ini bahan kimia pembuat bom ya. Pokoknya kata awalnya natrium ya. Saya kok jadi lupa, kemarin saya hafal sekali itu. Dan dinatrium. Jadi kakak saya mengajarkan ya, ini tahu nggak natrium ini sama dinatrium. Nah, dinatriumnya ini istilahnya takarannya 1. Kalau sudah ada D-nya, dinatrium itu double katanya. Jadi bayangkan ya, Mama Rahel katanya sama saya ya. Jadi ini saja bahan untuk pembuat bom katanya. Nah, ditambahkan lagi, dan memang sedap segala masakan yang mengandung itu. Dan ternyata banyak makanan-makanan dan bumbu-bumbu dapur yang mempergunakan ini ya. Nah, jadi perhatikan, makanan yang kamu makan jangan mengandung itu lagi ya. Inilah MSG yang saya sampaikan kepada saudara ya. Nah, dan inilah nantinya yang menjadi nutrisi dari apa yang sudah kau masukkan ke dalam tubuhmu tadi, yang merupakan kelalaianmu itu ya. Nah, karena dia akan menjadi partikel yang membuat tubuhmu panas, jadi dia gampang untuk menyerap gelombang-gelombang panas ya. Dan saya pernah sampaikan kepada saudara, itu bahkan tahun 2021 apa efek-efek yang akan ditimbulkan olehnya. Saya pernah sampaikan kepada saudara, Elohim memperlihatkan kepada saya bahkan akan ada satu benda yang gelombangnya akan sangat kuat, yang akan nanti dari yang di tubuh itu akan menyerap gelombang itu, sehingga banyak penyakit yang akan timbul. Ini Elohim loh yang bukakan. Akan banyak orang yang mati tiba-tiba yang katanya serangan jantung. Akan ada orang yang terkena kanker. Akan ada orang yang terkena penyakit-penyakit yang menjadikan panas dalam tubuh, tumor segala macam saya katakan. Dan kalau saudara ingat, saya pun katakan ya, Elohim pun menunjukkan kepada saya kalau akan banyak cacar-cacar di dalam tubuh manusia. Dan sekarang itu sedang terjadi. Saya sampaikan itu 2021, 2024 ini sekarang dinyatakan. Karena saya pernah sampaikan kepada saudara, Elohim berfirman, anakku, engkau akan melihat dampak daripada semua itu, efek dari semua itu dari 2 tahun ke depan akan semakin nyata akhirnya. Artinya dari 2 tahun setelah itu ya, dan tahun-tahun berikutnya akan semakin nyata efek-efek daripada apa yang sudah saudara masukkan, yang merupakan kelalaian, yang merupakan perintah gembalamu, yang kurang berhikmat itu. Saya katakan ya, para gembala-gembala yang memerintahkan jemaatnya untuk menerima cairan itu adalah gembala-gembala yang tidak berhikmat, yang tidak meminta hikmat Elohim, tetapi yang hanya apa, takut akan dunia dengan dalih Roma tadi. Padahal di Roma itu kalau saudara baca ya, ketertundukan itu kepada apa? Terjemahan asli higher power, tunduk kepada kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi itu apa? Elohim. Kita tunduk kepada pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang sejalan dengan apa? Firman Elohim. Kalau itu sudah di luar firman, apakah kita bisa tertunduk? Kita hanya tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang hidup mereka berpaut dan berpadanan dengan Elohim, dengan firman Elohim. Jadi jangan terlalu pendek pemikiran saudara. Ini akan terulang kembali, akan terjadi lagi. Gimana nih saudara? Masih mau? Ya? Masih mau? Jadi saya tidak heran, kemarin saya dikirim video dari luar ya. Nah, dibukakan jelas sekali tentang bagaimana efek daripada 5G ini ya. Saya tidak heran, karena 2021 saya telah menerima dan langsung dari Elohim ya. Dan saudara takut dengan zombie-zombie, saya katakan zombie yang bagaimana? Elohim perlihatkan kepada saya yang saudara sebut zombie itu apa?
Jelas sekali di dalam mimpi saya melihat zombie yang saudara sebut, karena banyak orang takut zombie ya. Nah, bukan zombie seperti vampir yang menghisap darah manusia seperti ini, no, ya. Tetapi tubuh mereka akan seperti zombie, saya katakan, ya. Karena di dalam mimpi itu Tuhan memperlihatkan kepada saya tubuh yang penuh cacar. Ini belum ada mpox. Saya sudah sampaikan kepada saudara, ya. Elohim memperlihatkan kepada saya cacar-cacar ke seluruh tubuhnya. Jadi mereka berjalan seperti ini dengan rasa kesakitan. Jadi seperti zombie. Sekarang terjadi. Sekarang di mana saudara yang selalu mencela dan menghujat firman Elohim melalui pelayanan ini? Ya. Enggak seharusnya saudara menghujat, seharusnya saudara berdoa. Ini sekarang melihat itu sudah banyak ya. Saya mengingat kasusnya ini. Tahun lalu saya pergi ke Tentena. Jadi saya diperlihatkan ada kasus seperti ini. Jadi inilah salah satu mpox itu ya. Jadi tahun lalu sudah ada sebenarnya. Inilah bagi imun tubuh ya yang lemah. Jadi di saat imun tubuhnya lemah terlalu cepat dia prosesnya. Makanya ada segitu menerima mati. Ya. Nah, jadi saya ditunjukkan, hanya mereka tidak mau memberikan foto itu kepada saya. Jadi saya ditunjukkan foto before dan after. Dia masih muda, rambutnya segini, ya, cantik. Tetapi waktu kena cacar itu, bahkan diteliti di rumah sakit, ini kasus yang belum pernah terjadi, persis seperti mpox sekarang. Ya, ini semua udah kayak kodok mukanya semua ini, ditutup dengan cacar-cacar itu sampai ke kepalanya, semua badannya. Akhirnya dalam berapa bulan itu saya lupa dia mati. Ya. Jadi makanya saya sampaikan kepada saudara yang sudah menerima itu, bukan Elohim tidak memberikan kesempatan bagimu, masih ada. Saudara juga jangan katakan di saat menerima itu tidak ada kesempatan. Saya katakan masih ada. Karena tanda bilangan yang nyata itu di saat nanti kita tidak bisa membeli dan menjual. Tetapi ini yang sudah dimasukkan itu bagian daripada mereka, pintu gerbangnya. Ya. Makanya saya keras, saudara itu pola hidup sehat. Ya. Jadi jangan tersinggung di saat saudara katakan, oh sekarang saya sekian kilo, saya katakan, oh sekian kilo saja. Di situ sebenarnya saya mendidik saudara, bukan membuat saudara tersinggung. Saya mendidik supaya apa? Karena saya tahu tubuhmu. Dan Elohim mau kamu mentahirkan, membersihkan semua racun-racun dalam tubuhmu itu, supaya itu bersih. Masukkan segala apa yang menyehatkan. Banyak konsumsi yang namanya apa? Makanan-makanan yang alami, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Masih syukur saudara memiliki berkat membeli buah-buahan, ya. Datang ke tempat ini, saudara lihat di tempat ini sudah hebat. Kalau bisa kami sekali seminggu makan buah, sudah hebat, dan itu hanya sebiji pisang. Ya, makanya kedaulatan Tuhan atas tim ini semua, kedaulatan Elohim ya. Saudara masih diberkati untuk membeli semua itu, karena buah kan mahal ya. Jadi selagi masih Elohim berikan kesempatan bagimu untuk membersihkannya ya, ganti yang tadinya kamu beli jajanan, beli buah, beli sayur. Sehat tubuhmu ya. Karena Ibu Heni Situmorang akan tetap menyampaikan hal ini kepada saudara. Jadi di tempat ini kami sedang dihajar sekarang masalah hasrat ya. Memang kami bukan orang yang boros di sini, karena makanan di sini sangat sederhana. Mungkin bagi orang-orang yang sudah pernah ke sini udah melihatlah bagaimana kami di sini ya. Nah, tetapi itu pun saya tetap ajarkan mereka bagaimana jangan hasratmu untuk mengejar makanan di saat engkau lapar lebih besar daripada hasratmu untuk datang menyembah Elohim. Ya. Nah, ternyata di saat itu didisiplinkan, oh, pemberontakan itu pun terjadi. Ya, sampai mereka katakan benar ya, katanya. Ternyata di saat kita didisiplinkan masalah itu, tubuh ini pun meronta katanya, kadang sampai melanggar, kadang apa itu. Karena apa yang kecil dipandang manusia, sesungguhnya itu besar. Karena itu adalah hal kecil, saya bilang. Nah, oke, kekesalan saudara sudah menang, saya katakan kepada mereka. Sekarang saudara diuji melalui apa yang masuk ke mulutmu.
Karena inilah hal kecil yang dipandang manusia dan diabaikan dan disepelekan, saya bilang ya. Ini dan sampai sekarang masih pendisiplinan ya. Dan pendisiplinan di sini luar biasa. Ya. Saudara bisa datang dan melihat ya. Nah, oke, kita lanjut. Mana tadi? Harapanmu tidak akan pernah sirna. Berjuanglah. Berjaga-jagalah. Jagalah hatimu. Jangan sampai iblis menguasai hatimu. Jagalah pikiranmu. Jangan sampai iblis bekerja di dalammu. Jagalah seluruh perkataanmu. Jangan biarkan iblis menguasai lidah dan mulutmu, karena hatimu yang harus engkau serahkan kepada Elohim. Kepadaku di sini ya. Nah, jadi kita harus menjaga hati, menjaga pikiran ya. Juga menguasai lidah, menguasai mulut. Supaya apa? Supaya semuanya itu kita serahkan kepada Elohim, supaya iblis tidak menguasainya. Jadi di saat saudara yang siap dididik melalui tim ini, ya, jaga hati. Di saat Ibu Heni sedikit keras dalam mengajar, jaga hati, ya. Nah, karena saya menyampaikan semua ini bukan untuk kebaikan saya, itu untuk kebaikan saudara. Di saat saya harus menyatakan, ya, jaga pola hidupmu. Termasuk pola makan segala macam jaga. Itu bukan untuk kebaikan saya, itu untuk kebaikan saudara. Karena saya melihat bagaimana rancangan-rancangan dari mereka belum selesai. Ini sampar akan semakin banyak dan Elohim telah berfirman. Makanya saya keras dalam mendidik saudara dalam hal apa-apa yang kau masukkan ke dalam mulutmu. Supaya apa? Tubuhmu ini benar-benar dikeluarkan dulu dari racun-racun, supaya di saat virus-virus itu ditebarkan kamu tidak gampang terkena. Karena imunmu telah engkau bangun. Jadi selagi masih virus itu belum diterbangkan kemana-mana, jaga imun tubuhmu. Karena itu satu bagian daripada engkau menjaga bait suci. Ya, kita lanjut. Aku telah memberitahukan bagimu segala rahasia kerajaanku, maka lakukanlah itu. Hosadahu kairalah hasana, hidaha kairalahu didaha kayana masanau, ndaralah hosadi ikayan hanal hasana. Dikatakan saudaraku terkasih, dengarkanlah. Segala apa yang kau dengarkan adalah bersumber daripada Elohim yang sangat mengasihimu dan menginginkan tubuhmu untuk tidak binasa. Karena bait Elohim adalah tubuhmu. Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung dari Salomo. Mempelai perempuan dan puteri-puteri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya,
semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Kidung Agung pasal 2. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepada aku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus, dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa, di atas gunung-gunung tanaman, rempah-rempah. Kidung Agung pasal 3. Impian mempelai perempuan. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, ku pegang dan tak kulepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Iring-iringan mempelai, apakah itu yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan, dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang. Karena kedahsyatan malam, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo, dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya, pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya.
Kidung Agung pasal 4. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima, dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Kedua mempelai saling menyapa. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Kidung Agung pasal 5. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarkanlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku. Pada pegangan kancing pintu, kekasihku kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.